Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam khotbah Minggu Sunday Blessing bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah di hari Minggu ini supaya kita bersama-sama bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah di kesempatan hari Minggu ini akan mengangkat judul Dibersihkan supaya semakin berbuah. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kami diberikan kesempatan datang kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi akan membahas topik bahasan mengenai pertumbuhan rohani kita yang akhirnya akan menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kita. Saya tertarik untuk menyampaikan sebuah cerita ya. Bahwa satu kali saya pernah menonton tayangan televisi ya yang sifatnya edukatif, yakni ada satu teknik bagaimana di dalam dunia perkebunan ya, orang-orang di Jepang itu bisa menghasilkan buah dengan kualitas premium. Salah satunya ialah buah mangga. Nah, buah mangga ini tentu sudah biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Apalagi kita di Indonesia, di wilayah tropis ini, buah mangga sangat amat mudah berbuah ya. Ditanam itu ya sangat mudah lah. Saya pikir di seluruh wilayah Indonesia pasti ada yang namanya pohon mangga ya. Ya, kalau seandainya tidak ada, silakan tulis di kolom komentar di wilayah mana yang nggak ada ya. Tapi yang uniknya di sini ialah mangga dari Jepang ini itu begitu kualitasnya begitu premium. Kenapa saya bilang premium? Seperti harganya. Karena pernah ada seorang food blogger ya. Di sosial media saya pernah membuat sebuah story. Story ini ia menceritakan bahwa ia baru saja membeli sebuah mangga dari Jepang ya. Mangga itu harganya kalau tidak salah sekitar 6 apa 7 juta. Jadi dia unboxing dari kemasannya. Kemudian ia mulai potong-potong mangga itu dan dia mulai gigit dan dia bilang rasanya itu manis, seger, beda sama mangga lokal. Sampai akhirnya itu bahkan mangga itu tuh dimakan sampai kayak dijilat-jilat seperti itu. Karena harganya mahal tentunya ya. Lalu saya mulai bertanya-tanya gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan mangga seperti itu. Dan akhirnya kita kembali ke awal tadi. Ketika saya nonton satu film dokumenter yang edukatif ya. Bahwa ternyata pohon mangga, di mana mangga di Jepang itu ya, itu dalam satu pohon tidak boleh ada banyak buah. Jadi buahnya itu dalam satu ranting itu mungkin cuma disisakan sisa 1 apa 2. Seperti itulah, sedikit aja disisakan. Dalam sebuah branch atau ranting-ranting atau cabangnya itu cuma disisakan sedikit. Jadi biar di cabang ini cuma ada beberapa buah, di cabang ini cuma ada sedikit. Nah, beda dengan biasanya kalau mangga kita yang kita tanam itu ya, itu buahnya tuh ya semakin banyak dan semakin menguntungkan ya, dibiarin aja. Masa kita
kita buang gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu dibuang. Jadi buah-buah yang terlalu banyak yang akhirnya mengganggu pertumbuhan buah-buah lain karena mereka berebut gizi dari pohon itu, ya, karena mereka berebut gizi dari pohon itu akan dibuang supaya terfokus, ya, terfokus. Dan tidak hanya sampai di situ, ya, buah-buah itu memang diberikan perlakuan yang begitu istimewa, ya, dibungkus dengan bungkus yang spesial dan menggunakan teknik-teknik yang mungkin tidak ada di negeri kita, saudara, ya. Sampai akhirnya buah itu berwarna matang, merah sempurna. Bahkan ada yang warnanya tuh sampai gelap seperti itu, ya. Merahnya tuh sampai gelap seperti marun gitu, saudara, ya. Atau bahkan keunguan seperti itu. Itu luar biasanya, ya. Itu matangnya tuh sempurna. Kalau kita di Indonesia biasanya nggak sampai matang. Karena di Indonesia ini buah itu dipanen pada waktu mengkal supaya dalam pengirimannya, ya, tidak terjadi yang namanya terlalu kematangan gitu ya, sampai jadi benyek, ya. Karena banyak kali mangga-mangga gitu tuh biasanya akan dikirim ke wilayah lain di Indonesia, saudara, ya. Nah, kalau di Jepang itu matang sempurna, saudaraku, ya. Gak ada yang namanya diperam-peram seperti itu, memang matang sempurna, ya. Luar biasanya. Seperti itu. Dalam kehidupan nyata, saya pun melihat akhirnya. Karena di samping rumah kita itu ada pohon sawo, saudara, ya. Pohon sawo ini banyak sekali buahnya. Tapi walaupun dia berbuah banyak, matangnya tuh lama sekali, terus buahnya kecil-kecil. Saya berkesimpulan, iya, kayaknya betul juga ya teknik orang Jepang, ya. Kebanyakan buah juga membuat pertumbuhan buah itu menjadi tidak bisa menjadi besar seperti itu. Akhirnya saya mulai mempertimbangkan, mungkin saya akan merontokkan beberapa buah-buah yang tidak ada gunanya ini. Maksudnya yang mengganggu pertumbuhan buah itu mencapai kematangan yang sempurna seperti itu. Nah, dari apa yang saya bahas ini, saudaraku, yang begitu panjang lebar ini, saya mau memberitahu Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata dalam hidup kita ini diibaratkan seperti pohon dengan rantingnya itu. Ya. Dan kita pasti akan dibersihkan oleh Tuhan. Tidak hanya dahan, tetapi sampai ke buah-buahnya dibersihkan. Yang tidak berguna itu dibersihkan. Kita pikir bahwa kita cukup baik dalam mengiring Tuhan. Ternyata bukan itu. Ya, saudara bisa memberikan jawaban lah dengan statement saya ini. Kita banyak kali berpikir bahwa kita sudah cukup baik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan. Tapi ternyata kebaikan yang kita lakukan itu bukanlah puncak dari apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan banyak kali apa yang kita pikir kita tuh sudah cukup baik, ternyata itu bukan itu. Tuhan mau menumbuhkan sesuatu yang luar biasa daripada sekedar itu. Ya, jadi engkau harus bersedia dipangkas. Ya, dalam hidup ini ada begitu banyak pekerjaan yang baik, ya. Ada begitu banyak pekerjaan yang baik dalam hidup ini yang bisa menghasilkan uang, ya. Tapi tentu saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti punya satu hobi atau passion yang ketika sejalan dengan pekerjaanmu itu jauh lebih menyenangkan. Nah, Tuhan ingin menumbuhkan itu juga dalam kehidupan setiap kita, saudaraku, ya. Tuhan ingin mengarahkan saudara kepada panggilanmu yang sejati, yang sesungguhnya itu di mana. Ya, Bapak Ibu, sehingga saudara harus rela ketika Tuhan memangkas kehidupan saudara. Kapan Ia memangkas kehidupan saudara? Setiap hari. Melalui kesulitan-kesulitan yang kau jalani, melalui problem-problem dalam rumah tangga, dalam dunia kerja. Itu adalah momen di mana Tuhan memangkas kehidupan kita. Ego kita yang jelek-jeleknya, ya buah-buah yang jelek itu, ya. Ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kemasa bodohan kita, kekurang empatian kita terhadap sesama. Hari demi hari Tuhan memangkas itu. Tuhan memangkas itu. Sehingga yang tumbuh kemudian adalah buah-buah kebenaran.
dan tumbuhnya pun matang sempurna dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi orang dan orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah Tuhan memangkas kehidupanmu. Baik ia memangkas yang buruk-buruk dari hidupmu, maupun ia memangkas sesuatu yang kau pikir baik ternyata tidak sebaik itu. Tuhan mau menjadikan kita sempurna dalam pandangan matanya. Ya, saya bersyukur kita, saudaraku ya, masih dibersihkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan masih memandang bahwa kita itu memiliki nilai. Nah, beda halnya kalau Tuhan tidak mendapati buah dalam hidup kita. Tuhan tidak mendapati ada nilai-nilai yang baik dalam hidup kita. Itu yang paling mengerikan di dalam Alkitab, itu suruh ditebang, saudara ya. Jadi kalau orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus yang hidupnya tidak berubah, hati-hati. Berubah bagaimana? Jadi kalau seumur hidupmu jadi orang Kristen, hidupmu masih hidup dalam dosa, tambah tua bukannya tambah baik malah jadi tambah jahat, tambah busuk, tambah menjauh dari Tuhan. Nah itu namanya, saudara, bukan berbuah namanya. Itu sedang menuju ke kematian namanya. Bagi saya, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, ia akan menyatakan mengeluarkan buah lah lebih tepatnya dalam hidupnya. Ketika ia bertobat dan benih ilahi itu ada dalam hidupnya, ia akan menyatakan buah-buah dan mengeluarkan buah-buah dalam hidupnya. Dan akan ada yang dipangkas oleh Tuhan. Apa yang dipangkas dari hidup kita? Contoh, ketika saya masih muda, saya ini orang yang egois, saya orang yang tidak berpikir panjang, saya orang yang mengikuti darah muda dan hawa nafsu. Nah, ketika saya mengiring Tuhan, hal-hal itu mulai dipangkas. Ya, Tuhan mengajarkan saya arti kesabaran. Ya, kesabaran bahkan juga melalui penderitaan. Kesabaran menanti-nantikan Tuhan. Kesabaran supaya tidak impulsif, digerakkan oleh segala sesuatu yang serba mendadak dan sebagainya. Masih bersyukur, saudara, kalau masih dipangkas oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa saudara bertumbuh. Ya. Kalau yang gak bertumbuh, ini yang serem. Dia berpikir dia Kristen tetapi ia bertumbuh. Ia tidak bertumbuh sebenarnya. Ia berpikir ia Kristen tetapi ia tidak bertumbuh. Sehingga ia mudah sekali dicabut dari tanah. Karena akar-akar iman dan pertumbuhannya itu tidak kuat. Boro-boro berbuah, boro-boro dipangkas. Kehidupan rohaninya tidak berakar di dalam Tuhan. Nah, itu mudah sekali dicabut. Ya, saya banyak menyoroti orang-orang seperti ini. Ikut Tuhan. Ya, lahir baru. Tetapi tidak membangun hidupnya di dalam kebenaran. Melayani ikut melayani. Tetapi tidak pernah membangun hidupnya di dalam firman. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Porsimu untuk melayani tidak boleh lebih besar daripada porsimu untuk secara pribadi bergaul dengan Tuhan. Jadi jangan pernah habiskan waktumu melayani di gereja tetapi engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya memang melayani dengan luar biasa di gereja ketika awal saya bertumbuh di dalam pelayanan. Tetapi saya juga membangun hidup saya di atas dasar firman Tuhan. Saya bertekun membaca kitab suci, menggali pengetahuan hikmat dari buku-buku rohani. Saya mendengarkan khotbah-khotbah dari siaran radio karena saya juga pada waktu itu adalah penyiar radio rohani juga. Saya membangun diri saya, iman saya di atas dasar yang teguh, yakni firman Tuhan. Di situ memastikan bahwa saya bertumbuh. Sehingga ketika saya semakin dewasa, pohon kehidupan itu bertumbuh. Jadi tidak mudah dicabut. Tidak mudah gara-gara gak dapat jodoh lalu ketemu orang yang tidak seiman lalu saya akhirnya meninggalkan Yesus. Tidak mudah dicabut seperti itu. Itu bukan saya. Ya. Bahkan pertumbuhan rohani itu sampai pada titik saudara tidak mau menyia-nyiakan lagi kehidupanmu untuk dosa.
Saudara tidak akan, kalau dulu waktu muda ya, ketika kita ditawarin dosa itu sama seperti kucing ditawarin ikan asin, pasti jatuh. Tapi ketika kita bertumbuh, tandanya itu apa? Ketika ada dosa menggoda kita, kita masih menahan diri. Kita pengen, daging kita pengen, tapi kita masih menahan diri. Tuhan, aku mau menyangkal diriku, karena aku tahu ketika aku melakukan itu, aku menyakiti hati Tuhan. Dan ketika aku melakukan itu, aku menimbulkan masalah bagi diriku sendiri. Itu baru orang yang mulai bertumbuh dewasa, ia mulai bisa menimbang mana yang harm bagi dirinya, yang berbahaya, mana yang harmless, yang tidak berbahaya. Maka saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selidiki hatimu, selidiki hidupmu. Apakah engkau orang Kristen yang sudah bertumbuh? Apakah engkau orang Kristen yang sudah berbuah? Dan apakah engkau orang Kristen yang Tuhan rindu saudara berbuah lebih banyak, lebih baik lagi, dan ia ingin membersihkan engkau? Maka izinkanlah itu terjadi dalam hidupmu. Sesulit apapun proses dalam kehidupan saudara, semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Seperti khotbah saya di salah satu renungan, ya, yakni Mutiara hari ini, jangan selalu painkiller. Ketika ada masalah, jangan selalu cari painkiller. Jangan cari solusi yang praktis. Ini walaupun sedikit mengerikan ya. Saya pernah mengajari istri saya, karena dia dari kecil, dari muda, setiap kali kena sakit mah, dia selalu minta diinjeksi. Ya, saya menyadari kalau injeksi tidak ada salahnya sih ya. Kalau misalnya kita lagi kena mah yang akut ya, nggak bisa makan, nggak bisa ngapain, selalu mual muntah, dan juga begah seperti itu ya, GERD seperti itu. Biasanya kita akan mencari solusi praktis, yakni dengan cara diinjeksi ya, disuntik ya, supaya obatnya langsung mengalir di aliran darah, dan tentunya efektif hanya dalam hitungan menit mungkin ya, langsung cesplong ya, sembuh seperti itu. Tapi ketika sudah menikah dengan saya tidak mau mengajarkan yang seperti itu. Walaupun ini jangan dicontoh, tapi ini juga bisa menjadi satu insight bagi saudara ya. Bahwa saya bilang sama istri saya, kalau kamu sakit mah, jangan langsung buru-buru diinjeksi. Coba kita atasi dulu dengan cara mendisiplinkan diri. Pertama, kamu rutin makan tiap 1 jam atau 2 jam sekali, walaupun sedikit. Yang penting perutmu dilapisi dan kamu minum obat mah. Ya, seperti itulah. Artinya apa? Saya mau mengajarkan istri saya itu jangan mencari segala sesuatu itu praktis, tetapi harus merasakan penderitaannya. Seperti itulah. Ketika engkau merasakan penderitaannya mah, dan engkau harus sabar, menahan diri gak makan sambal, harus sabar menunggu obatnya bereaksi sekitar 1-2 hari, baru terasa efeknya. Harus sabar ya. Di situ kamu akan merendahkan diri, saya bilang sama istri saya. Engkau biasanya kalau lagi sakit, biasanya kamu akan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu akan berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kesembuhan dari Tuhan, kamu akan merenungkan dosa pelanggaranmu dengan sungguh-sungguh. Saya bilang seperti itu kepada istri saya. Sementara kalau kamu pengen cari injeksi, biasanya kamu mengeluh karena belum disuntik. Kamu cuma mengeluh pengen disuntik, pengen cepat-cepat keluar dari masalah. Nah, mentalitas seperti ini juga tidak baik, saudaraku ya. Karena kita harus belajar. Akhirnya lewat, misalnya kita berbuat salah lalu kita menerima konsekuensi atau akibat dari masalah yang kita buat itu. Di situ kita akan memikirkan supaya tidak mengulang lagi. Kalau orang yang yang cuma solusinya injeksi suntik, dia tidak akan menghargai tubuhnya. Dia akan langsung setelah sembuh, sikat lagi lah. Dia punya gaya hidup yang tidak baik. Hantem aja terus, tenang, aku tinggal disuntik aja, aman sembuh. Tidak menghargai akhirnya, karena terlalu mudah disembuhkan, seperti itulah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu yang menyakitkan dalam hidupmu untuk memproses engkau, renungkanlah itu. Apakah itu kesalahanmu, di mana engkau harus menjalani konsekuensinya, tetapi engkau juga akhirnya akan menjadi bijak untuk tidak mengulanginya, ataukah itu memang Tuhan izinkan terjadi supaya engkau mulai mempraktekkan apa yang selama ini kau pelajari melalui kebenaran firman-Nya.
Tuhan kiranya memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya satu hal yang tidak berubah, Tuhan mengasihi kami. Bahkan sebelum kami dibenarkan pun, ketika kami hidup dalam dosa-dosa kami, Engkau sudah mengasihi kami. Terlebih saat ini Tuhan, Kau melihat setiap kami yang datang dengan kerendahan hati, memohon kepadamu, Tuhan, mampukan kami untuk melalui setiap proses kehidupan. Karena kami percaya setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami akan membentuk, menguatkan hati dan pikiran kami dan hidup kami, menguatkan dasar iman kami. Sehingga kami tidak akan mudah terombang-ambing di hari-hari yang jahat ini. Tuhan, tolong kami supaya fokus kami tidak teralihkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Biarlah kami memandang kepada Tuhan dan mengerjakan keselamatan kami dengan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.